Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang ke-7, yaitu tentang an-nasihatu imaduddin. Jadi nasihat itu adalah yang menegakkan agama. An Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Jadi hadis yang ke-7 ini berkaitan dengan ad-dinu an-nasihatu. Secara ringkasnya artinya adalah agama itu adalah nasihat. Ini memang hadis yang pendek, tetapi maknanya sangat luar biasa, mendalam. Kalau bahasanya Gusmus itu cekak aos. Jadi lafadznya pendek, tetapi maknanya luas. Yang menarik lagi adalah rawinya di sini an Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausin ad-Dari. Jadi kenapa di sini kok Abi Ruqayyah? Jadi berarti di sini katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan bahwa ibnatun lahu lam yulad lahu ghairuha. Jadi namanya itu Tamim, rawinya Tamim bin Aus ad-Dari, tapi disebut Abi Ruqayyah karena satu-satunya putrinya bernama Ruqayyah, maka dikatakan di sini an Abi Ruqayyah, berarti dari bapaknya Ruqayyah. Namanya siapa? Tamim bin Ausin, Tamim putranya Aus ad-Dari. Ada yang mengatakan ad-Diri. Kemudian matan hadisnya adalah bahwasanya Rasulullah ini bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Jadi kalau kita mengartikan nasihat, jangan cukup pada pengertian bahasa Indonesia saja. Karena kalau menurut bahasa Indonesia, nasihat itu berarti kan memberikan nasihat kepada orang lain supaya orang lain itu menjadi benar. Yang awalnya tidak benar menjadi benar, itu nasihat kalau bahasa kita, bahasa Indonesia. Tetapi kalau bahasa Arab ini maknanya sangat banyak sekali dan sangat luas. Ada yang mengatakan bahwa nasihat itu adalah melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu nasihat. Yang maknanya adalah perbuatan baik itu bisa bermanfaat, baik itu di dunia maupun urusan akhiratnya. Nah, jadi maknanya sangat luas sekali. Kalau kita terpaku kepada nasihat seperti bahasa Indonesia, nanti di sini ada penjelasan kulna. Kami bertanya, liman, nasihat itu untuk siapa wahai Rasul? Qala, katanya Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin orang Islam, wa amatihi, dan rakyatnya. Kalau kita mengartikan nasihat atau istilah menasehati, biar orang yang kita nasihati itu menjadi baik, kan kurang pas ketika disematkan kepada Allah di sini. Karena Allah itu ghaniyun an-nushil nasihin. Jadi tidak butuh nasihat dari orang yang menasihati, Allah tidak butuh. Malah di sini nasihat itu akan kembali kepada kita sebagai umat Islam ketika menerapkan
ad-dinu an-nasihatu ini. Tamim ini, ya Tamim rawinya ini adalah dulunya adalah beragama Nasrani. Lah istimewa dari Tamim ini, meskipun dulunya adalah Nasrani, ada yang mengatakan di sini masuk Islamnya tahun ke-9 Hijrah. Jadi ikut hijrah ke Madinah, kemudian ikut berperang bersama Rasulullah saat di Madinah. Kemudian yang kedua, keistimewaannya adalah Tamim ini bersama orang-orangnya ketika berlayar itu terombang-ambing oleh ombak lautan sehingga menepi ke suatu pulau. Di pulau itu Tamim bersama rombongannya itu ketemu dengan yang namanya Jassasah. Jassasah itu adalah hewan yang bersama dengan Dajjal. Dan di situ juga ada Dajjal yang sedang terkurung. Nah, kisah ini dikisahkan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa dzakara lin Nabi SAW qissatal Jassasah wad Dajjal. Diceritakan oleh Tamim ini kepada Rasulullah. Nah, saat itu Rasulullah kemudian berjamaah dengan para sahabat. Selesai berjamaah, kemudian Rasulullah itu naik ke atas mimbar. Dan memang apa yang diceritakan oleh Tamim ini terkait dengan Jassasah dan Dajjal itu mau diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Jadi bertepatan dengan itu. Akhirnya ketika di mimbar itu mau naik, Rasulullah agak senyum. Karena kenapa? Karena kisah yang mau diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabat itu sama dengan kisah yang diceritakan oleh Tamim, yaitu ketika ketemu dengan hewan Jassasah dan Dajjal. Kemudian yang ketiga, ini dikatakan Tamim itu adalah orang yang pertama kali menerangi masjid. Ya, oleh Tamim ini meletakkan lampu di masjid. Kemudian orang yang paling awal wa awwalu man qassa fi zamani Umar biiznihi. Dan orang yang pertama kali sebagai orang yang menceritakan menceritakan orang-orang terdahulu pada zamannya Umar atas izinnya Umar. Nah, kemudian yang keempat, Tamim ini adalah wakana kasirut tahajud, orang yang banyak sekali ibadah tahajudnya. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita terutama di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak tahajud. Kemudian yaftimu Al-Quran fi rok'atin, dan pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat itu dihatamkan Al-Quran. Nah, ini yang hafid Al-Quran pernah itu satu rakaat langsung hatam. Kemudian koma lailata di sini ibadahnya sholat di waktu malam itu mengkhususkan satu ayat. Jadi selama satu ayat dibaca ini bolak-balik sampai subuh. Jadi sholat malam itu beberapa rakaat sampai subuh itu mengkhususkan satu ayat saja. Di sini yang dibaca adalah am hasiballadzina istarahus sayyi'at ila akhirih. Dibaca sampai subuh. Itu keistimewaan Tamim bin Aus. Nah, kemudian Tamim ini juga tidak banyak meriwayatkan hadis. Di sini tertulis sama niyata asyar hadisan, hanya 18 hadis. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkannya itu luar biasa. Meskipun pendek-pendek, tapi maknanya sangat luas sekali. Dan termasuk porosnya agama Islam. Termasuk ini ad-dinu an-nasihah. Karena isinya dari agama Islam di sini adalah rata-rata semuanya adalah nasihat. Ya. Dikatakan ad-dinu kan agama. Ini bukan semua agama. Penjelasannya ad-dinu itu artinya adalah al-millah. Al-millah artinya dinul Islam. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Nah, dimaksudkan di sini adalah agama
Islam. An-nasihatu itu artinya berbuat baik. Nah, tapi berbuat baiknya luas nanti maknanya. Nah, kemudian di syarahnya An-Nawawi qala Al-Khattabi. Jadi Imam Al-Khattabi berkata, an-nasihatu kalimatun jami'atu maknaha. Jadi makna nasihat itu adalah kalimat yang pendek tetapi pengertiannya sangat luas sekali. Maknanya ad-dinun nasihatu, kemudian sahabat berkata, kulna, kepada siapa nasihat itu? Liman, kepada siapa? Qala lillahi. Maksudnya itu bukan kita menasihati Allah, bukan. Tetapi maknanya di sini adalah qala al ulama'u, berkatalah para ulama, amman nasihatu lillahi ta'ala, maksud dari nasihat kepada Allah itu adalah yang shorifu ilal imani billah. Kita itu diarahkan untuk iman kepada Allah. Maksudnya nasihat agama itu nasihatnya kepada Allah itu artinya kita sebagai hamba ini itu harus beriman kepada Allah. Kemudian wa nafyus syarik anhu wa tarkul ilhadi fi sifatihi. Kemudian kita dilarang untuk mensyirikan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian wa wasafahu bi sifatil kamali, dan mensifati Allah itu dengan kesempurnaan. Jangan sampai kita ada di dalam hatinya bahwa Allah itu tidak adil. Ya, mungkin kita dapat cobaan atau apa, kemudian hati kita berkata bahwa Allah tidak adil. Jangan sampai. Ya, Allah itu maha sempurna. Wal jalali kulluha, wal jalali kulliha, dan maha agung. Pasti di setiap permasalahan dan cobaan yang kita alami itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Wa tanzihu subhanahu wa ta'ala, dan mensucikan Allah an jami'i anwa'in naqais, dari segala sifat kekurangan. Jangan sampai. Allah itu maha sempurna. Jangan sampai kita itu menganggap bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu punya sifat kekurangan. Jangan sampai. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan kita harus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan dengan penuh keikhlasan. Karena katanya Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau mengutip sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Jadi berapa banyak orang itu yang beramal, nampaknya amalnya itu amal dunia, ya, amalnya amalan dunia. Tetapi karena bagusnya niat, artinya ditambahi dengan keikhlasan, itu menjadi amal akhirat. Contoh misalkan kita makan itu kan amaliyah dunia. Tetapi kalau makan itu kita niatkan supaya kita kuat untuk ibadah, maka di situ nanti bisa berubah menjadi akmalil akhirah. Begitu juga sebaliknya, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niat. Jadi berapa banyak orang itu yang beramal yang nampaknya adalah amal akhirat, itu berubah menjadi amal dunia karena jeleknya niat atau dia tidak ada unsur keikhlasan. Maka penting bagi kita ini, terutama di bulan suci Ramadan, setiap amal yang kita lakukan jangan sampai ada unsur paksaan. Kita harus landasi dengan keikhlasan. Kemudian maknanya ad-dinun nasihatu lillah lagi, ini banyak sekali karena luas sekali. Wajtinabu maksiati, dan
menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat itu banyak sekali, ada maksiatul ain, maksiatul udhun, telinga, maksiatul lisan, maksiatul yad, tangan, maksiatul rijl, kaki, maksiatul batni, maksiat perut, banyak sekali maksiat ini. Memang gampang ngomongnya, tapi kita sulit untuk menghindari maksiat-maksiat tadi itu. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan ini menjadi tameng bagi kita, supaya wadah-wadah maksiat tadi itu bisa tertutup. Kemudian wal bughdu fihi wal hubbu fihi, dan cinta karena Allah, kemudian benci karena Allah. Itu maknanya nasihat lillah. Jadi kita boleh tidak benci pada orang. Bencinya itu pada perbuatannya. Kalau pada orangnya jangan, pada perbuatannya. Ada perkataan orang Arab, apakah ini Sayyidina Ali atau siapa? Jadi cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Ahbib man habibaka haunamma asa ayyakuna bagidaka yaumamma. Jadi cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Karena siapa tahu orang yang paling engkau cintai saat ini nanti berubah menjadi orang yang paling engkau benci. Kemudian abgid bagi doka aunama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Jadi bencilah kamu kepada seseorang yang engkau benci sekedarnya saja. Ya, siapa tahu kelak orang yang paling engkau benci sekarang ini berubah menjadi orang yang paling engkau cintai. Yang dulunya tukaran laki-laki dan perempuan ketika sholat, kemudian ternyata jodoh. Kemudian wal ikhlasu fi jami'il umur, dan ikhlas di setiap perkara. Wa du'a ila jami'il awsafil madhkurati wal hissu 'alaiha wa talattuh bi jami'in nas. Kemudian berlemah lembut, kasih sayang kepada manusia. Nah, ini adalah wujud daripada ad-dinun nasihatu lillah, supaya Allah itu ridho kepada kita. Nah, kemudian wali kitabihi, maksudnya agama itu adalah nasihat kepada kitab Allah. Itu maksudnya bagaimana? Maka kitab Allah itu yaitu kitab samawi, tidak hanya Al-Quran saja, tetapi semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, termasuk kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Wa amman nasihatu li kitabillahi ta'ala fal imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan turunnya Al-Quran harus kita imani. Itu maksudnya begitu. Kalau kita pakai pengertian nasihat secara bahasa Indonesia, masa Al-Quran mau dinasehati? Ya. Artinya nasihat itu adalah kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah, atau kitab-kitab samawi itu adalah kalamullah. La yusbihu syai'un min kalamin nas. Dan kitab Allah itu tidak sama dengan ucapannya manusia. Itu harus ditancapkan ke dalam hati kita. Wala yaqdiru ala mislihi ahadun minal khalqi. Tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran itu. Meskipun jin dan manusia itu bersatu, itu tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Apakah ada orang yang mau melawan Al-Quran atau mau membuat tandingan dari Al-Quran? Ada. Itu namanya Musailama Al-Kadzab. Jadi ketika Al-Quran itu menyuruh silakan datangkan satu Al-Quran, ternyata tidak ada yang mampu satu Al-Quran. Ya sudah recording 10 surat, tidak ada yang mampu. Kemudian ya sudah satu surat saja. Nah, satu surat ini ternyata Musailama Al-Kadzab mau menandingi. Maka muncullah di situ dibuat surat gajah. Surat Al-Fil. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu dzanabu wa bil wa khurtumun tawil.
Gajah, apa itu gajah, apa yang kau ketahui tentang gajah. Gajah itu punya ekor yang pendek dan jelek. Nah, itu mau menandingi surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, tapi coba kita bandingkan itu surat Al-Fil yang ada di Al-Qur'an sama suratnya Musailamah. Wah, ini orang yang intelektual itu pasti tertawa. Kemudian ada lagi surat kelinci. Ya wabar anta udunani wasodrun wasairuka hafrunakrin. Ya wabar, wahai kelinci, engkau hanyalah 2 telinga dan 1 dada, dan di sekitarmu ada lubang galian. Menceritakan tentang kelinci. Apa manfaatnya? Tidak ada. Kemudian surat Al-Fatihah itu mau ditandingi juga. Alhamdulillahirrahman, Al-Malikid Dayyan, lakal ibadatu walakal musta'an. Nah, itu tidak bisa ternyata, secara tata bahasanya itu tidak enak didengar. Nah, akhirnya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran meskipun 1 surat saja. Kemudian summa ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Nah, ini menasehati, artinya agama ini menasehati Al-Quran. Itu maksudnya kita itu harus mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran secara tartil sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan hukum tajwid, wa tahsinuha wal khusyu'u indaha, dan tahsin Al-Quran, kemudian khusyuk ketika membaca Al-Quran, wa iqamatu hurufihi fitilawah, dan huruf-hurufnya harus sesuai dengan hukum-hukumnya, sifat-sifatnya di dalam pembacaannya. Nah, kemudian karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat. Jadi seberapa banyak Al-Quran yang kita baca, ayatnya yang kita baca, kemudian ayat yang kita hafalkan, itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Adabul Hamalatil Quran karya Syekh Nawawi juga, itu katanya Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran, karena nanti di yaumil qiyamah itu Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membaca Al-Quran itu untuk memberikan pertolongan atau syafaat. Nah, itu. Kemudian maksudnya wali rasulihi, yaitu agama itu nasihat kepada rasulnya Allah, utusannya Allah. Wa tasdiquhu ala risalah, membenarkan risalahnya utusannya Allah. Jadi wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa ta'atihi fi amrihi wa nahyihi. Kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang atau yang tidak disukai oleh Rasulullah. Kemudian wa ihya'i thoriqatihi, dan menghidupkan thoriqahnya Rasulullah, wa sunnatihi, dan sunnahnya Rasulullah. Banyak sekali sunnahnya Rasulullah. Kita siwakan, kemudian kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalau kita melaksanakan itu, maka kita termasuk yang menegakkan agama. Kemudian nasihat kepada a'immatil muslimin, kepada para pemimpin orang Islam. Wa aman nasihatu li a'immatil muslimin, maksudnya adalah wa muawanatuhum alal haqqi, membantu mereka untuk melakukan kebenaran. Kalau pemerintah kita melakukan suatu kebenaran, maka kita harus membantunya. Wa ta'atuhum fihi, dan taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh amir atau pemerintah. Kemudian wa amruhum bihi wa nahyuhum wa tazkiruhum
birifkin. Nah, kalau kita mau mengkritik boleh, asalkan birifkin, dengan kritik yang membangun. Ya. Wa ilamihim bima ghafalu anhu, dan mengingatkan para pimpinan-pimpinan kita ketika mereka lupa memenuhi hak-haknya rakyatnya itu. Boleh, ternyata demo boleh ya, tapi harus yang konstruktif. Nah, kemudian wa ta'lifu qulubil muslimin li ta'ati, mengajak para orang Islam itu supaya taat kepada pimpinan-pimpinannya. Nah, kemudian katanya Imam Al-Khattabi, qala Al-Khattabi, wa minan nasihati lahum as-sholatu khalfihim, salat di belakangnya para pemimpin kita, wal jihadu ma'ahum, dan jihad bersama pemimpin-pemimpin kita. Ketika ada orang yang mau menghancurkan negara kita, mau menindas negara kita, maka kita siap untuk berjihad bersama pemerintah kita. Nah, kemudian hadis yang ke-8, al-hadisus saminu ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi katanya Rasulullah dari hadis riwayat Ibnu Umar, umirtu, aku diperintah, an uqatilan nasa, untuk memerangi orang-orang hatta yasyhadu, sehingga mereka bersyahadat alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Wa idza fa'alu dzalika, ketika mereka melaksanakan di atas itu, dia bersyahadat, sholat, kemudian zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka, kemudian harta-harta mereka itu bisa dijaga, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak-hak yang sudah ditentukan oleh Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan Allah yang akan menghisab mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini pada zamannya Rasulullah, umirtu, aku diperintah. Berarti di sini yang memerintah siapa? Berarti Allah di sini. Ketika Rasulullah itu mengatakan umirtu, aku diperintah, maka yang memerintah ini adalah Allah. Kenapa Allah di sini tidak dituliskan? Ini sebagai bentuk pengagungan. Ya. Umirtu, aku diperintah. Tapi kalau sahabat yang mengatakan umirna, kami diperintah, itu bisa saja yang memerintah adalah Rasul, bisa saja Amirul Mukminin dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan umirtu, maka yang memerintah di sini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? An uqatilan nas, memerangi orang-orang yang tidak mau bersyahadat, tidak mau melaksanakan sholat, dan tidak mau menunaikan zakat. Loh, kenapa di sini tidak mengikut sertakan puasa dan juga haji? Karena pada saat di sini ada, itu belum diwajibkan puasa dan juga belum diwajibkan haji. Makanya di sini sampai pada wa yuqimus sholat wa yu'tuz zakat. Nah, kemudian ini sebagai dasar bagi sahabat selanjutnya, bahwasanya ketika ada orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian keluar dari Islam, maka di sini adalah diperangi. Ya, diperangi. Tetapi ada riwayat yang lain, itu hanya berhenti pada umirtu an uqatilan nasa hatta yasyhadu alla ilaha illallah. Jadi cukup bagi orang itu yang sudah bersyahadat, itu sudah aman harusnya dia itu. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti ada cerita sahabat itu yang ketika berperang, ada musuhnya itu
ketika mau dihunus oleh pedang, ya, itu kemudian dia bersyahadat, ya, mau dibunuh, ya, posisinya sudah kalah, ini mau dibunuh, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kemudian sahabat yang mau membunuh ini akhirnya apa? Dalam hatinya, oh ini hanya tipu daya ini. Polaikat ini dibunuh, kemudian dia bersyahadat. Akhirnya tetap dibunuh. Nah, kemudian dilaporkanlah kepada Rasulullah. Marah Rasulullah. Kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat? Ya. Anu Rasul, ini mau saya bunuh ini, sudah dalam keadaan mau saya tusuk sama pedang. Kemudian dia itu mungkin berbohong, hanya ucapannya saja. Katanya Rasulullah, kenapa tidak engkau belah dadanya sehingga engkau tahu isi hatinya bahwa dia itu hanya ucapannya saja mengucapkan syahadat. Nah, artinya ketika orang itu sudah bersyahadat, maka kita harus melindunginya, jangan sampai membunuhnya atau bahkan merampas harta-hartanya. Jadi seperti itu ya. Jadi apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini kan juga negara hukum, tidak menggunakan hukum Islam sebagai dasarnya. Jadi tidak boleh kemudian ada orang yang tidak sholat, tidak membaca syahadat, kemudian tidak membayar zakat, kemudian langsung dibunuh, kemudian langsung dirampas hartanya, tidak boleh. Karena Indonesia tidak menerapkan hukum Islam sebagai hukum dasarnya. Jadi itu intinya adalah hadis ke-8 itu kita harus melindungi orang-orang yang berdamai dengan Islam. Meskipun orang itu non-Islam tetapi hidupnya berdampingan dengan kita, ya hak-haknya harus kita lindungi. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang hadis yang ke-7 dan ke-8. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhiru qauli hadza wa lafu minkum. Ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.